warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Andira dari Universitas Malikul Saleh, jurusan Hukum dengan NIM 2105149. Di sini saya akan memberikan sedikit materi tentang hak waris perdata. Hak waris perdata. Apa itu hukum waris dalam perdata? Adapun yang dimaksud dengan warisan atau harta peninggalan adalah sejumlah harta, benda kekayaan pewaris dalam keadaan bersih. Artinya, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran pembayar lainnya yang diakibatkan oleh meninggalnya pewaris. Hukum waris perdata merupakan hukum yang mengacu pada ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam hukum waris perdata, terdapat syarat umum dan syarat mutlak agar terjadi peralihan harta waris, di mana syarat umum terdiri dari ada objek orang yang meninggal dunia. Pasal 830 KUH Perdata. Pihak-pihak yang terlibat dalam hukum waris. Dalam pewarisan terdapat subjek-subjek yang merupakan pihak dalam urusan waris tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Pewaris yaitu orang yang meninggal dan meninggalkan harta benda atau kekayaan untuk diwariskan. 2. Ahli waris yang terbagi menjadi ahli waris berdasarkan kedudukan sendiri atau mewaris secara langsung, di mana berdasarkan KUH Perdata penggolongan ahli waris. Ahli waris berdasarkan penggantian atau ahli waris tidak langsung dengan penggolongan. Pihak ketiga atau pihak lainnya yang bukan termasuk ahli waris dapat menjadi ahli waris dan mendapatkan harta peninggalan. Dalam hal ini, kemungkinan timbul karena di dalam KUH Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu testamen atau wasiat. 3. Pihak ketiga yang bukan ahli waris dapat menikmati harta peninggalan atau waris apabila terdapat surat wasiat testamen. Hal yang boleh diwariskan oleh pewaris yaitu yang menjadi objek waris ialah seluruh harta kekayaan yang dipindahkan dari pewaris kepada ahli waris yang dapat berubah. 1. Aktiva, yaitu harta bagi tagihan atau piutang atau harta lain bagi perwujud maupun tidak berwujud. 2. Pasiva, yaitu hutang pewaris yang perlu dilunasi. Golongan ahli waris menurut KUH Perdata. Ada dua macam ahli waris yang diatur dalam KUH Perdata, yaitu 1. Ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan dan hubungan darah, serta ahli waris berdasarkan surat wasiat. Ahli waris yang pertama disebut ahli waris ab intestato. 2. Sedangkan yang kedua disebut dengan ahli waris testamentaire. Ahli waris yang tidak patut menerima harta warisan. Tidak semua ahli waris berhak mendapatkan harta warisan. Terdapat orang-orang yang tidak patut mendapatkan harta waris, yaitu sebagai berikut. A. Ahli waris yang dengan putusan hakim telah dihukum karena dipersalahkan, membunuh atau mencoba membunuh pewaris. B. Ahli waris yang putusan pengadilannya dinyatakan bersalah, memfitnah dan mengajukan tuduhan kepada pewaris bahwa pewaris pernah melakukan suatu tindak kejahatan yang diancam hukuman penjara 5 tahun atau lebih. C. Ahli waris yang dengan melakukan kekerasan telah benar-benar menghalangi atau mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiat. D. Ahli waris yang telah melakukan pengelapan, memusnahkan, dan atau memalsukan surat wasiat. Hukum waris itu mengandung 3 unsur, yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan. B.
adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan. C. Adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya. 3 hal penting yang menjadi masalah dalam waris, yaitu untuk meluruskan, Advokat Dedik Erianto Nugroho menguraikan 3 hal yang penting diketahui tentang hukum waris perdata di Indonesia. 1. Budaya dan agama keluarga Anda menentukan hukum mana yang berlaku untuk Anda. 2. Sekilas tentang hukum waris perdata. 3. Cara mengakses warisan. Cara pembagian warisan menurut hukum perdata. Sistem hukum pewaris menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri. Mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau sama dengan bagian anak. Ahli waris dalam hukum perdata. Ahli waris ab instituto diatur dalam pasal 832 KUH Perdata yang menyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedara, baik sah maupun di luar kawin, dan si suami dan istri yang hidup terlama. Apabila semua tidak ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah negara. Hal yang perlu diperhatikan dalam pembagian waris. Hal-hal yang perlu dilakukan sebelum harta waris dibagikan adalah 1. Menyelesaikan urusan jenazah. 2. Menyelesaikan hutang piutang almarhum, baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membayar biaya pengobatan atau perawatan dan membayar pemakaman almarhum. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asas-asas hukum benda. Menurut Profesor Sri Soedewi Masjoeon Sofwan, ada 10 asas-asas umum dari hukum benda, yaitu merupakan hukum maksa, dapat dipindahkan, asas individualitit, asas totalitit, asas tidak dapat dipindahkan, asas prioritit, asas percampuran, asas publiktit, sifat perjanjian.